Streaming short series RCTI Plus gratis. Mungkin tentang ayah nih, seperti apa sih meluangkan waktu-waktu momen. Tadi kan di film sendiri mengantarkan anak ke sekolah. Nah, kakak juga katanya mengantarkan sekolah itu kerjaan utama saya, antar jemput anak sekolah karena saya nggak punya driver, jadi saya sama istri, kalau saya kerja istri, lebih sering istri memang. Kalau saya ketiduran, istri nggak bangunin, pengertian sekali istri saya itu. Tapi biasanya antar jemput, saya bergaul sama ibu-ibu sekolah, saya ikut main padel sama ibu-ibu sekolah, saya. Ya. Apa? Kadang-kadang tahu beberapa gosip sekitaran yang lain, tapi menikmati kenapa harus bergaul sama ibu-ibu, karena saya pengen tahu anak saya gitu. Kadang-kadang kan kalau anak udah di rumah kan nggak cerita semuanya ya. Kadang-kadang dengar dari ibu-ibu lain yang diceritain sama anaknya, tadi Bjorka tuh seperti apa, anak saya pertama Bjorka. Misalnya kayak gue pernah ketemu sama salah satu bapak-bapak sekolahan. Kalau anak gue kan di rumah manis-manis aja ya, takut sama ibunya gitu. Tiba-tiba bapak-bapak ini, halo Ringo gitu, kenalan. Tiba-tiba bapak-bapaknya bilang, mungkin karena anak lu gondrong ya, anak gue pernah dikatain botak. Hah? Kok ngebully? Gue langsung ngomong kan, baru tahu nggak boleh loh kayak gitu tuh, ngebully loh, walaupun enggak cuma bercanda. Ya tetap bercanda tuh, jangan ada arah pembulian gitu loh. Awalnya dia nggak ngaku, gue itu ngaku. Nah itu yang gue butuh dari pergaulan jadi orang tua, nggak cuman apa yang dia kelihatan di rumah, tapi gue juga butuh info dari orang-orang sekitar gitu. Kalau nganter jemput anak sekolah, di situ waktu dimana kayak apa ya senang aja, gue menikmati. Kan gue bukan orang kantoran ya gitu, gue orang freelance, kadang nganggurnya juga banyak gitu. Nah ketika nganggurnya itu, privilege gue adalah ya bisa nganter anak sekolah, jadi plus minus lah. Orang kantoran punya banyak uang, waktu nganter anak, ngejemput kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Kalau gue kebanyakan bisa. Gue udah berencana nanti cucu juga gue yang nganterin, cucu juga gue yang nganterin lah gitu, harus satu mobil. Karena kayak di film ini kan, dimana gue juga waktu anak gue lahir tuh gue nggak tahu harus gue apain si anak ini gitu. Karena gimana sih jadi bapak tuh gimana, sama kan kayak Bang Deddy juga nggak ngerti gimana. Ketika udah kena, kita ribet gitu, Pacil juga ngeribetin kan. Bandel apa teriak, sama anak gue juga dulu waktu kecil gitu, tapi lama-lama tuh kayak nggak tahu kapan tumbuh sama-sama, dan kayak gue akan ngelakuin apapun buat anak gue gitu. Menjadi bapak tuh akhirnya gue paham kenapa ada orang berani melakukan sesuatu di luar batas gitu ya, batas apapun, batas aturan segala macem, hanya buat anaknya gitu. Orang nyolong buat anaknya makan tuh gue paham perasaan itu gitu, anak tuh adalah segalanya gitu. Jadi gue kayak kenapa kita kerja sampai gimana buat anak tuh, wah gila lah. Anak minta sepeda aja tuh kepikirannya bukan sepeda mahal, nggak ada gitu kan, pasti sepeda ya terusahain, bener-bener diusahain gitu. Dan kalau nggak bisa tuh jadi kekecewaan bapak yang terbesar gitu. Anak meminta sesuatu yang wajar, dan kalau seorang bapak sampai nggak bisa tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kayak berusaha sesuatu, ayo deh kerjaan kayak gimana, sikat deh gitu loh. Kerjaan nggak enak juga sikat deh gitu loh. Jadi bapak tuh apa ya, sekaligus udahlah, gue tuh bukan aktor film, gue tuh cuman bapak anak gue ini gitu, suami istri gue di rumah, itu utamanya gue tuh itu. Pernah pulang bawa piala kan waktu itu, pas gue ngejemput anak gue sekolah, gue penasaran, anak gue tuh tahu nggak ya gue dapet piala. Kamu tahu nggak sih, Bapak dapat piala? Ini kisah nyata banget. Tahu, Mama cerita. Anak gue cuma bilang, piala apaan sih tuh? Gue kayak, iya sih nggak penting sih, nggak gue jelasin. Ya piala biasa aja sih, gitu-gitu. Tapi emang yang paling penting buat mereka kan bukan gue kenapa di luar. Yang paling penting tuh gue adalah teman mainnya mereka gitu. Malam ini mudah-mudahan tidak terjadi. Istri gue tadi bilang, udah beberapa kali, Bjorka mau tidur sendiri. Hah? Itu karena semalam tuh adiknya ngamuk-ngamuk lagi tidur, dia terganggu, terus dia kebangun, jadi dia mau coba tidur sendiri. Gue lagi nggak ngizinin tadi, kayak jangan dulu deh, aku belum siap. Gue tidur harus barengan berempat semuanya ya. Aduh itu dah iya. Jadi gue pikir Pacil ini istimewa lah, si Mia Salin ini bisa, jadi dia nanti bisa pilih, ada 2 pilihan anak gue akan
boleh jadi menantu gue, boleh banget nih. Dia bisa pilih mau yang lebih tua, apa yang lebih muda dari Pacil setahun, ada semuanya. Anak gue ada anak 2. Jadi gue nanti berharap anak perempuannya dari menantu aja. Apa? Program? Istri gue tuh pernah datang, aku umur masih segini nih kata dokter anak, jadi gimana nih, mau hamil lagi nggak gitu. Menurut gue itu kan harus jadi romantis ya, ada perempuan minta hamilin tuh romantis, tapi caranya gitu kayak, kok nggak romantis ya? Ayo hamilin, masa gue jawab, yaudah ayo gitu kan kayak. Enggak, tapi keputusan terakhir sih kayaknya 2 aja dulu. Sih kayaknya enggak ya, enggak, gue seneng liburan di sana, tapi takut sama terjebak dalam ilusi liburan. Tempat liburan tuh selalu menarik, tapi kalau tinggal tuh belum tentu gitu. Apakah beneran enak? Karena buat gue dari dulu Indonesia itu adalah rumah. Segimananya keadaan di tanah air ini, tetap aja nyaman sekali ketemu teman-teman, ketemu makanan apa segala macam. Di sana makanan juga kurang buat gue, seleranya beda. Jadi kalau misalnya harus pilih tinggal, kalau nggak terpaksa banget, ya nggak, gue di Indonesia. Oke, makasih. Gue akan keliling ke beberapa kota, festival di beberapa kota. Sementara yang confirm ada Bali, di salah satu kota di Kalimantan, sama di mudah-mudahan Aceh. Nanti akan ketemu sama komunitas film di sana buat menyebarkan FFI ini seperti apa, dan kita akan ngobrolin semuanya seputaran film Indonesia. Ya, terima kasih ya. Lama ya 5 menit sendiri, kalau 5 menit 3 cepat sih. Bang Boris, Ya. makin berkiprah di dunia film seperti apa nih? Emang udah mau ninggalin stand up aja atau gimana? Oh enggak loh, nggak mungkin ninggalin stand up. Ini kebetulan aja ini ada tawaran ini, dan kenal sama sutradaranya sama Kang Benny kan memang sudah dari lama, dari sejak zaman film Toba Dreams. Itu mungkin 2015 apa ya sama Kang Benny gitu. Jadi kemarin di calling lagi karena membutuhkan dialek ataupun logat Sunda yang lumayan tebel gitu. Makanya dipanggillah seorang Batak ini untuk memainkan karakter Sunda bersama Mas Agus yang memang beliau adalah Sundanya kental banget juga, lama di Bandung juga kan beliau. Kenapa sih akhirnya mungkin menyentuh? Nangisnya enggak, nangis itu iya. Hei. Ahoy. Ya, nanti saya kalau udah gak kuat lambain tangan saya. Gimana nih Bang? Iya, filmnya bagus, menyentuh gitu. Mungkin banyak orang yang sudah bilang, filmnya kok remake gitu, adaptasi dari film Korea Selatan. Tidak guys, memang secara garis besarnya iya, tapi antara Visinema dengan CJ Entertainment itu pengen kalian boleh remake, kalian boleh adaptasi, tapi harus ada konten atau muatan lokal dari kalian gitu. Dan ternyata ini bersinergi, terus jadi muatan lokalnya juga jadi ngena banget, jadi Indonesia banget gitu, terlebih ke Jawa Barat gitu. Apa sih yang bikin bener-bener deep, apalagi kan ini sama siapa sih namanya? Meishalin, Eca. Ya kan aku jarang main film drama ya. Jarang, pasti kalaupun drama kebagiannya jadi yang lucu-lucunya. Nah di sini memang ada part itu, tapi banyak juga part seriusnya sebagai Tatang tuh gitu. Banyak banget part seriusnya, jadi ini yang kayak siapa tahu ini membuka jembatan untuk kacamata sutradara-sutradara lain. Oh Boris, siapa tahu bisa juga jadi main drama gitu. Tadi kalian gimana menonton? Acting saya cukup meyakinkan gak sih? Tapi gimana sih Kok bisa Bang Boris? Akan abi matos lami di Bandung, jadi Batakna terus dekat tingali, Batakna gitu. Masih ada ya? Masih ada. Saya kebetulan lahir dari Bandung. Lahir di Bandung gitu. Mulai dari lahir nih ya. Udah. Gedenya nggak ada di Bandung. Dari TK sampai kuliah di Unpar di Bandung gitu. Film ini enggak sih ya. Rata-rata Sundanya memang dipilih bahasa Sunda yang sehari-hari gitu, yang orang pun, yang nasional pun sudah sering mendengar kata-kata itu. Pernah ada satu scene sama Mang Dedi gitu, kita nyeletuk bahasa Sunda yang tahun 90-an atau 2000 ya. Si sutradara Kang Benny tuh kayak, aduh jangan itulah, takutnya orang nggak pada ngerti gitu, takutnya karena ini terlalu dalam Sundanya gitu, misalkan begitu. Pernah jadi, wah nggak jadi deh gitu. Mungkin main sama si yang mana? Aku lupa. Meishalin, Eca. Bisa juga mungkin kayak deep sama anak juga nggak sih? Iya, dipaksa terus ke situ ya. Ingat-ingat Tapi ya? kita sangat beruntung, dapat Eca nih beruntung. Meishalin sangat beruntung, dia anak kecil tapi dewasa banget untuk diajak syuting tuh nurut terus. Moodnya juga sangat, dia bisa menjaga moodnya sendiri gitu. Terus dia ngafalin dialog juga, ya ampun. Maksudnya anak 6 tahun ya gitu, yang biasa pada dia, wah canggih lah pokoknya si Eca ini. Sampai kita tuh kayak, Eca, kamu beneran anak kecil gak sih gitu. Takutnya dia udah orang dewasa karena terlalu mengerti gitu. Si Eca, makanya kalian semua akan sering mendengar Meishalin di kancah perfilman Indonesia.
Kalau ke relate sih enggak ya, karena kan saya masih ketemu sama anak saya ya, masih sering-sering juga gitu. Cuman relate-nya adalah oh ternyata ada ya nih keluarga yang menjadi keluarga bukan karena hubungan darah. Dari awal ketidaksengajaan terus jadi deket, akrab, lama-lama jadi sudah dianggap seperti keluarga. Bahkan mungkin dari teman-teman juga kadang ada momennya lebih nyaman curhat atau cerita ke keluarga yang ini nih, yang bukan karena ada darah nih gitu, lebih nyaman curhat ngomong gitu ketimbang dengan keluarga yang memang ada garis turun temurun gitu. Makanya kalau di film ini membuktikan ternyata keluarganya bukan keluarga konvensional, ini keluarga sudah yang bentuk lain, tapi keluarga itu bukan hanya perkara darah tapi bisa ditemukan begitu. Kalian makin meningkat seperti apa nih 2025, makin menggaungkan nama Polis Bokir di mana? Alah enggak ada, kita mah gini-gini aja lah, gini mudah-mudahan aja teman bantu doanya aja teman-temannya biar saya teman-teman dari ya teman saya bertiga agak lain circle terdekat saya gitu ya, mudah-mudahan semua bisa tetap menjaga semua itu. Pencapaian apa sih Bang yang udah Bang dapat udah goals seorang Polis Bokir? Nggak ada lagi, nggak ada, semua itu datang dengan tiba-tiba dan sangat wow gitu, tanpa diduga semua-muanya. Begitu, jadi semuanya jangan lupa untuk menonton film Panggil Aku Ayah tanggal 7 Agustus 2025 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Jangan nonton dibajakan. Ha!